Allahumma sholli ala Muhammadin Semua. 20 tahun. 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 20
Khususnya Allah jami ulama nabi khususnya Allah jami Nasaluka karamah wal barakah wa syafa'ah ini al-fatihah. A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa jumlatul amri annaka idza nadarta bi aqlika ayyuhar rajul wa 'alimta anna dunya la baqa 'alaha. Wa jumlatul amri, kesimpulan daripada tanjatan yang ketiga. Bagaimana kita ketahui perjalanan seorang salik, orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bakalan ujug-ujug dia sampai ke Allah tanpa melalui perjalanan sokbun, perjalanan yang sulit, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Di awal kan diceritakan jalannya berliku, curam, banyak onak dan duri, banyak aral melintang, dan dia harus mampu menempuh 7 aqobah atau 7 tanjatan atau 7 pijakan, 7 anak tangga. Aqobah yang pertama adalah aqobah ilmu. Gak bakal orang bisa ibadah tanpa adanya ilmu. Gimana dia mau ibadah, bingung siapa yang dia mau sembah kalau dia nggak punya ilmu tauhid. Tauhid punya, udah kenal siapa yang dia sembah, bisa dia ibadah belum? Caranya ibadah nggak ada di ilmu tauhid, adanya di ilmu fikih. Bisa ilmu fikihnya, tauhidnya mantap, kira-kira aman gak ibadahnya? Belum. Kenapa? Karena ketergantungan amal ibadah dohir tergantung dengan amal ibadah batin. Bidohiri alaikum bil batin. Bidohiri untuk ibadah dohir ada ketergantungan dengan ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mengarahkan hati kita dari bengkok jadi lempeng. Tuh. Beres tanjatan ilmu, tauhidnya mantep, fikihnya mantep, tasawufnya juga udah lumayan hatam lah. Bisa dia langsung ibadah ke Allah. Ntar dulu dipanggil camat baik kita dandan, dipanggil lurah baik kita pakai baju yang bersih, dipanggil orang-orang yang terhormat, kita nggak berani sembarangan ngadepnya, apalagi ini mah ngadep ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baju kotor bersihin, itu badan banyak najisnya toharohin. Hati kita juga blokotan dosa, berarti kudu banyak tobat. Masuk tanjatan kedua tobat namanya. Bisa langsung ketemu Allah habis tobat, ya ntar dulu. Tobat udah, pengen langsung ke Allah. Di tengah perjalanan tanjatan yang ketiga ada 4 musuh, namanya awaik. Apa itu awaik? Begal ibadah, bukan begal nasab, nggak ngomongin nasab di sini. Ini mah begal ibadah. 4 rampok, 4 gangster yang selalu menghalangi seseorang ketika hendak menuju Allah. Gak bisa langsung ujung-ujung usolli, gak bisa. Gak bisa langsung ujung-ujung tahu-tahu duduk di majlis taklim, gak bisa. Gak bisa langsung tahu-tahu ikut manakiban, gak bisa. Di tengah perjalanan ada begal. Mana begalnya? Yang pertama dunia, orang udah datang ngaji, bengkel belum ditutup, itu dunia.
Orang mau udah pada duduk ngaji, dia mau masih posting lagi di rumah sakit. Itu dunia. Begitu aja. Itu dunia. Mau berangkat ngaji, bensin habis, berarti itu dunia. Jalan kaki, budak temenan, maksain amat, kan begitu. Dunia beres, ya ntar dulu bisa langsung ketemu Allah. Masih jauh lelakon, masih baru tanjatan ketiga. Dunia minggir, ada makhluk. Ada apa? Makhluk. Siap-siap, udah rapi dari rumah. Begitu mau nyelah motor, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan? Ini amanat dari RW, besok suruh ngedata warga RW. Itu makhluk. Meribetin gak tuh makhluk? Meribetin. Orang mau ibadah sih. Orang mau ibadah masih ada urusan dengan makhluk. Kagak jadi lagi baik. Ini mau udah gagah imannya. Orang ngaji di Bolok Kontilnya juga udah 7 tahun. Udah 2 kali manakiban. Ketemu tahun 2 kali manakiban. Lu sih teh datang gak ketemu waktu. Di Bang RT mah berani dia ngomel. Jauh tahu proyeknya kecil, tapi kalau lurah mau ayo bukti. Kalau RT mah besok nggak sih teh, gue mau ngaji nih, masih berat. Sebab apa? Amplopnya kecil, tapi kalau lurah yang datang, aduh Pak Lurah bener banget ini, masih udah rapi nungguin Pak Lurah, kan sialan. Padahal udah rapi mau ngaji. Begitu ada lurah mah terus ngakunya lagi rapi-rapi, emang tahu lurah mau dateng. Lurahnya sialan, yang ditamunya juga sialan. Itu namanya makhluk tuh. Ingetin, gak gampang. Orang kadang-kadang so-soan terus langsung merasa paling dekat sama Allah. Terus merasa paling paham sama agama. Ma'rifatullah. Lu belajar dari mana? Otodidak. Ngebengkel boleh otodidak. Kalau mau jadi bengkel boleh otodidak. Kita punya motor sendiri, beli kunci-kunci sendiri, kita bongkar tuh motor kita ya. Mau bener ke mau salah, urusannya resikonya ditanggung sama kita. Piraku 10 kali ngebongkar kagak bisa. Lama-lama bisa otodidak, tapi urusan agama jangan sekali-kali otodidak. Awas. Orang sekarang kan pengennya otodidak baik. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah. Terawih sebulan dikerjain, kan tolol. Nah, ini kalau disuruh kan ngebelain kita ini. Lo terawihnya nggak pernah pol. Ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak dia, sebab ngakunya semua juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar orang kita itu dikit-dikit ngatain bid'ah, dikit-dikit ngatain bid'ah. Ini terlepas perdebatan antara 11 rakaat dengan 21. Bahasa dia bid'ah itu setiap yang tidak dikerjakan oleh Rasul bid'ah, setiap bid'ah sesat. Kalau kita sepakat setiap yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu tapi tidak setiap bid'ah itu sesat. Mana buktinya? Lu ngomong bid'ah sesat, terawih sebulan full. Kapan pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam seumur hidupnya tarawih itu sebulan full di masjid? Nggak pernah. 3 hari doang. Asik. Pantes Getra mau terawihnya 3 malam awal doang. Dia mau udah tahu duluan ilmunya. Ikutin Kanjeng Nabi terawih di masjid 3 hari doang. Buka kitab dari tipis Nahwason Nurul Yakin sampai kitab-kitab yang istilahnya kitab tarikh yang tebal-tebal. Mau ada keterangan Nabi sebulan full tarawih di masjid? Nggak ada. Semuanya ngomong 3 hari. Kenapa? Karena Nabi takut saking cintanya Nabi nih, Ray. Kalau Nabi terawih baik 3 hari apa terus-terusan di masjid, takut itu sholat terawih diwajibin, ntar ngeberatin ke umat. Itu dalilnya. Kalau kita emang 3 hari emang besarnya udah
Nah, berarti kan kita sepakat setiap bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Berarti taraweh 1 bulan full di masjid atau di musola itu hukumnya bid. Berani kita bilang sesat? Enggak. Yang enggak sesat lah orang bagus kok. Bagus enggak? Bagus, bagus. Ini mah nyampe ngajinya sepotong ya. Ngajinya baru sepot. Alah, kalau dulu gue mendengar keterangan Rasul sholat tarawih dibang 3 hari ya udah sunnah 3 hari. Mentang-mentang setiap kelakuan Rasul itu jadi sunnah. Hati-hati tuh. Ini ilmu namanya. Kalau udah pakai ilmu mah ibadahnya juga jadi jelas. Beres ilmu taubat naik langsung ketemu sama yang namanya dunia. Tuh, lanjutan ketiga. Beres ngelawan dunia, ngelawan makhluk. Lah ribet ya. Bini makhluk. Anak makhluk. Ngapa kagak ngaji-ngaji pun? Anak kagak ada yang jagain, makhluk. Anak kagak ada yang jagain. Hati-hati di sini mah ngaji ya. Yang kita mau kelasnya kelas para wali. Wali murid. Ya Allah. Mendingan lah kalau anak mendingan. Ini mah kadang-kadang ngapa telat ngaji ikan belum dimpanin. Padahal yang namanya ikan matrai kagak dimpanin gua mau buru kan gitu. Wah ada ikan mati gara-gara kagak dikasih minum, ada nggak? Nah sampai botak sariawan, botak lagi gitu. Kagak bakal nemu ada kasus ikan mati lu telat ngasih minum, ada. Itu makhluk. Tuh, itu makhluk. Bukan di situ doang, banyak banget tahu. Ini mau udah beres sama urusan dunia, kantong tebal, rokok ada, bensin ada, aman. Berarti aman. Keperluan buat besok, jangan ketimbang besok pagi. 2 bulan lagi gua kasih ngapa-ngapain, mual lapar lagi anak bini gua. Berarti kan keren nih, dunianya hatam. Makhluk, jangankan RT, bupati lagi datang. Waktunya gua ngaji. Ada nggak yang begitu? Ya jangankan muridnya, kiainya kok nggak bisa. Aduh, susah. Tapi kalau kiai gede mah ya dicontohin. Allahumma ya. Abu Yamu tadi punya bapak namanya Abu Yadinya di Cidahu. Yang datang bukan bantrak-bantrak RT RW lurah. Yang datang juga presiden, bukan sembarang presiden yang kita sama-sama tahu presidennya ini. Ya udah banyak orang yang meyakini bahwa presiden yang satu ini mah waliun min auliyail Gus Dur Abdurrahman Wahid. Bari punya apa disebutnya story gimana? Abu Yadin Yati tercatat pernah mesantren di kakeknya Gus Dur. Sampai tenar ada salah satu kamar yang sampai saat ini nggak pernah bisa dipakai lagi sama santri karena dulu bekas kamarnya Abu Yadin Yati. Berarti kan yang datang satu presiden, orang udah yakin dia juga waliun min auliyail illah. Bari nasabnya nyambung ke kakeknya yang jadi guru langsung Abu Yadin Yati. Itu Gus Dur nunggu berjam-jam, berjam-jam. Gus Dur datang sama pas pampres, sama yang ngiring-ngiring gitu kan banyak yang awal lah ya ilah lurah merot, apalagi presiden. Datang ke situ Abu ya lagi ngaji, ya ngaji bah. Beres ngaji udah dibisikin, Abu ya ada presiden datang. Dibisikin tuh, biasa sholat duha di majlis, ya sholat duha baik majlis. Ayo lanteng Abu ya mah, Gus Dur tak pusat iset gitu.
Coba itu. Kalau yang ditamin kita tembak nih mau pas pampres. Beres sholat duha emang kebiasaan Abu ya nggak langsung ke rumah, tapi langsung ke makam, ziarah ke bininya yang sekarang ada di samping makam dia. Dia naik ke atas, ziarah dulu. Coba ada nggak orang ziarah 2 menit? Nggak bakalan, nungguin lagi tuh Gus Dur. Begitu datang, Assalamualaikum, salam. Terus ini Bu ya, ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh ya, Abdurrahman Wahid, cucunya Mbak Hasim Asari. Oh ya, ada apa? Saya minta didoain Bu ya. Oh, dah, pulang. Ada yang berani nggak begitu? Ada yang berani nggak? Ayo Kiai mana yang berani? Orang-orang sekarang. Udah, Aceh lagu kayak begitu. Jangankan presiden, bupati kita gitu rubuh nih besok. Turun satpol pp. Ya Allah. Tuh udah hatam. Lu makhluk minggir. Lu itu cuma makhluk. Ya Allah. Digituin Gus Dur ngambek kagak pulang bikin koran gede. Abu Yatim Yati, guru besar Gus Dur. Sampai jadi apa namanya tagline-nya apa berita yang paling depan tuh. Head news. Udah paling gede yang berita Abu Yatim Yati adalah guru besar Gus Dur Abdurrahman Wahid. Padahal timbang begitu dong. Timbang begitu dong. Oh, itu baru kiai. Itu baru kiai. Jadi kiai-kiai yang udah kelas begitu mah, benar-benar kiai mah begini. Benar-benar kiai mah. Jangan kata datang duit ratusan juta. Dapat duit 100.000 wae, langsung sujud. Kalau kiai bener mah. Benar-benar kiai. Sujud, ya Allah. Ini rahmat udah diturun-turunin baik ke saya ya Allah di alam dunia. Baru ngajar, dia dapat duit 100-200.000. Ini kalau diturunin sekarang kan disuruh bagian saya mana ya Allah? Tuh kiai tuh. Ya gue juga hampir-hampir begitu. Begitu buka amplop 100.000 sujud, ya Allah 100.000 sampai jadi mana ya Allah kan begitu. Cuman beda judul doang, tapi sujudnya masa. Makanya nggak gampang jadi kiai itu nggak ada. Ya Allah, jangan kan jadi kiai, jadi orang yang benar benar ya susah. Susah, ibu bahasan, lu ngaji udah ada kalau konco. Iya, emang apa ustadznya kagak bener? Wih, ustadznya kagak bener. Terus kemana? Mau nyari ustadz yang paling bener, cari itu nomor. Ya udah susah, zaman sekarang itu udah susah. Lagi semua mana ada no kiai no, pokoknya dia udah bener pisan. Kata siapa kata dia udah bener. Ya kayak PA gitu mah. Ngaku bener. Hati. Beres sama makhluk ketemu lagi. Sama siapa? Di Palama. Setan. Makhluk udah beres langsung pengen usoli. Tar dulu kata setan, adepin gua dulu. Lu mah punya perjanjian sama gua. Perjanjiannya apa? Gua udah sumpah di hadapan Allah akan selalu menyesatkan umat manusia. Jangan. Atau kita mau ngaji sama yang saya terang sedikit. Jangan ngaji. Yang pertama mencegah. Mau kemana gitu? Mau ngaji deh, jangan dulu apa minimal setan tuh. Setan. Kalau Rabu besok masih ada lagi. Setan pertama jangan. Enggak. Iya, malam Rabu besok masih ada lagi. Malam Rabunya mah ngajinya masih ada insya Allah. Cuman duanya masih ada apa kagak? Iya juga ya. Udah dah. Yuk ngaji. Tapi buru-buru. Ntar habis ngaji, ntar assalamualaikum, terus pulang baik, MNP dicolek, alasan buat gawe. Buru-buru al aja lah tuh minas ya. Yang namanya buru-buru itu datangnya dari
Setan kagak betah bisa di majlis. Kan begitu. Kagak nah iya namanya setan mau makin jangan aneh tadi kalau umpamanya habis gua alam bisa terus ada yang paksa krisik ngajakin pulang itu masih ketempelan penyakit harus kencang oh nggak boleh begitu buru-buru mah datangnya dari setan berhenti itu setan enggak kagak berhenti beda dah antaran dulu dah tanggung bola pokoknya babak pertama gitu beres babak pertama baru kita majlis masih keburu masih dapat entar-entaran dulu tuh setan dulu ngapa yang mau sholat yang entar-entaran ngapa waktu johor masih lama jam 3 kurang seperempat tuh masih dapat johor 4 kali jangankan timbang sekali 4 kali kita sholat johor masih keburu jam 3 kurang seperempat entar tenang baik mau kemana sih kagak bisa sholat mah kudu tepat waktu yang namanya kebaikan mah kudu disemangatin kudu di awal waktu beres setan enggak masih ada lagi sampai ujungnya dibisikin ria ujungnya dibisikin ujungnya diganggu tauhid kita ujung-ujungnya serangan setan lu katanya ngaji tauhid iya segala sesuatu atas izin Allah iya segala sesuatu itu kehendak Allah. Lu 1000 kali ibadah tapi kalau ditakdirinya masuk neraka, ayo. Siapa yang larang? Tapi lu tukang maksiat nih, lu ditulisinnya lu ahli surga. Ngapain capek-capek amat? Ujung-ujungnya masuk surga. Ayo bingung kali. Tuh bisikan setan yang nolek tauhid kita. Kagak punya jawabannya kan cikatnya gue udah iya juga ya ini yang nggak usah sholat kan cikatnya udah nggak usah ngaji kalau emang ditakdirinnya surga masuk surga yang nggak begitu jawabannya. Satu, kita mah hamba Allah, kita ini hamba Allah. Seorang hamba wajib melakukan pengabdian terhadap Tuhannya. Urusan diterima apa kagak yang jelas sudah menjalankan kewajiban. Jadi ketika madep ke sono gue pulang ke Allah, ya kan? Masuk neraka kagak ada urusan. Itu memang urusan Allah, hak Allah. Yang penting gak ada tuntutan kita melanggar kewajiban. Dan perlu diingat, Allah mustahil ingkar janji. Allah udah ngomong berbolak-balik di dalam kitab Al-Quran, di dalam firman-Nya, orang benar masuk surga, yang kagak benar masuk neraka sebagai bukti daripada keadilan Allah. Beres kita tolong. Kalau kagak ngaji bisa ngejawab begitu, ya. Bisa puyeng di situ kita. Iya ya. Kalau udah ditakdirin surga, mah gue mau pergi mana ke surga abad. Biar kata gua rajin banget kalau ditakdirin neraka baik, aku rugi gua. Mendingan kagak ya, itu kan PR. Tuh setan. Beres ngadepin setan bisa langsung ke Allah. Ya ntar dulu ada hawa nafsu. Yang namanya nafsu malah ammaratun bisu'i, pasti ngajak kejelekan. Bahkan dikatakan kemarin satu nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 setan. Jadi jangan nyalahin setan baik. Malu udah bertahun-tahun ngaji di mari. Iya Ustaz saya kagak ngaji kemarin emang setannya gede. Kata setan kunyuk kata dia. Kan lu ngaji kemarin. Gua 70, lu 1 gitu. Ya Allah. Dia jangan sampai jelek-jelek amat men masih. Ntar diomelin malaikat juga, diomelin setan. Lu kalau begitu lu, ntar di nerakanya double. Setan balik digebukin, jangan gebukin lu. Gitu. Nggak perlu gebukin, ya gua disalahin baik kan gitu. Padahal dia udah ngaji. 70 setan dibanding dengan nafsu yang satu belum seberapa. Nafsu la ammaratun bisu. Nafsu mah malah kagak bisa dilawan.
Kalau gue mah musuh eksternal atau si setan, gue mah terang-terangan bermusuhan sama lu. Tapi nafsu mah kan dari dalam, orang dalam itu mah pengkhianat itu yang bisa menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Awas enggak. Awas, hati-hati itu. Hati-hati. Kalau musuh dari luar, udah jelas. Nih gua mah musuh dari luar. Dari awal gua udah deklarasi, kita adakan permusuhan. Sampai hari kiamat bahasanya, minta ditangguhkan segala macam. Pokoknya pengen musuhan sama umat manusia. Berarti terang-terang. Lalu mana nafsu adanya di dalam diri internal. Biar bagaimanapun musuh dari dalam lebih bahaya daripada musuh dari luar. Jadi jangan nyalahin setan, baik kata setan. Udah berhenti kan, jangan nyalahin setan. Tapi kalau kata dia sama setan gimana? Oh, nafsu, beres nafsu, naik ke tanjakan keempat. Wa jumlatul amri, tapi sebelum naik ke tanjakan keempat, kata Imam Ghazali, ini dikasih kesimpulan buat di babak ketiga. Kesimpulan daripada tanjakan ketiga, annaka idza nazarta bi aklika yuharrajul palinta. Annaka sesungguhnya dirimu idza nazarta ketika engkau berpikir di aklika menggunakan akal sehatmu, palinta maka engkau akan paham, engkau akan mengerti badan nadhari wa tafakuri setelahnya engkau berpikir sebenar-benarnya berpikir, engkau akan sampai pada satu kesimpulan. Satu, musuh kita di tanjakan ketiga adalah anna dunya la baqa alaha. Ketahuilah sesungguhnya dunia tidak ada yang kekal. Agak ada yang kekal. Ngapain mudah-mudahan banget? Mengapa? Sementara mobil segitu bagusnya, apa selamanya kita taikin kan? Bisa jadi itu mobil diambil di sini duluan, atau kita diambil Tuhan, kan begitu. Ada yang kekal? Gak ada. Orang dari dulu kalau ada yang sampai sekarang masih bawa mobil baik, apalagi udah dikubur ikut-ikut mobilnya. Ada orang Islam. Ada rumah segitu gedenya bakalan kita tinggalin. Ditinggalin nggak? Tinggalin. Duit segitu banyaknya kagak ada yang dibawa. Makanya katanya kemarin, dunia daruman la darolahu wa maluman la malalahu. Dunia itu ibarat rumahnya orang yang kagak punya rumah. Orang yang kagak punya rumah. Iya, kalau kalimat dunia mah dia mah masih numpang, dia mah masih sama orang tuanya, dia mah udah punya rumah sendiri. Itu mah dunia doang. Hakikatnya kalau kagak ada yang punya rumah, kagak ada yang punya. Karena sesungguhnya apapun fasilitas yang kita sekarang rasakan itu semuanya titip. Yang namanya titipan, kalau kagak itu barang diambil, kitanya yang kagak ada dulu. Bisa jadi titipan yang masih ada, tapi kitanya kagak. Tuh dunia. Simpulin di hati kita supaya kagak gila-gila amat sama yang namanya dunia. Biasa bah. Dunia mah datang dan pergi. Datang dan pergi. Sehingga nggak ada yang namanya stres. Lelenya ada sempang stres, kagak, udah ngaji di Bolokon cuma paham. Paham. Alhamdulillah. Bukan Mang Aden, temannya Mang Aden. Karena paham bahwa dunia itu tidak ada yang kekal. Terus apalagi? Ya segala-galanya. La baqwa wa maluman lama lalahu. Dunia itu harta orang yang kagak punya harta. Harta orang yang kagak punya harta. Ya iya, di rekeningnya sekian ratus miliar. Ya udah mati mah buku kagak ada. Begitu udah mati mah kagak ada yang ke bawah. Mungkin begitu beda. Supaya kagak stres kita.
supaya ada qanaah di hati kita. Ya sabar, aduh, nggak silo dengan dunia ini. Mah kadang-kadang lihat temen yang miskin mah jember, lihat temen yang rada kaya hayu diteror-terorin, ikutin tempel terus lagi cair, begitu datang kok ada kali, begitu datang langsung ada kali ini. Giliran yang dia tahu punya duit, lu lagi, ya Allah, lu lagi, itu berarti orang masih jadi budak dunia. Makanya dulu mama lu ngadepin tamu yang bagaimana lo, jangan berubah sih. Kalau emang ada keluarin, kalau kagak ada jangan maksa siapapun yang datang. Siapa yang datang? Ya emang kalau adanya begini ya begini. Wah ini mau pejabat, ini mah dari PC, ini mah dari PW, Thailand datang ke rumah kita sampai, Neng ada apa nih lo? Kagak ada. Ya udah kemarin tuh mau minjem orang gue. Ya goblok. Maksain belum tentu tuh tamu punya gablek otak. Kita sungguhin segitu banyaknya, terus dia ngamplopin kan belum tentu. Ya iya rugi amat kan begitu. Seadanya baik. Kenapa? Ada bahasa, siapa orang yang menghormati orang lain dikarenakan hartanya, zala sulusu imanihi. Orang yang takluk terhadap orang lain hanya karena hartanya, seketika itu pula hilanglah sepertiga amalnya. Amalnya imannya hilang sepertiga tuh. Rugi kita, kan? Resep orang lantaran hartanya hilang sepertiga iman. Makanya biasa baik, apalagi urusan duniawi. Ana dunya la baqala wa ana nafala yafi. Kemanfaatan dunia mah nggak bakal nyukupin. Kurang baik. Ayo kurang. Bahasanya selalu kurang tuh kalau orang udah gila dunia. Ini masih kurang anu. Ini udah punya, tinggal ini doang ini. Penasaran saya, tuh nggak ada rasa tuh dikasih bini hati cakep banget, masih kurang dunia itu teh. Makanya kudu mikir kita, hati-hati kan begitu. Nah, apa batuk begitu teh? Awas, itu hawa dunia. Yang udah punya 2 pengen 3, yang udah pengen 3 punya 4. Tuh hati-hati. Makanya jangan berdasarkan hawa nafsu. Itunya tuh. Nafaha layafi, manfaatnya baik nggak bakal nyukupin apa? Biduriha, nggak seimbang tuh kemanfaatan dunia dengan madorotnya. Nggak seimbang. Watabi'atiha min kadil badani, watabi'atiha min kadil badani, wasubil qalbi fid dunya, wa adabil alim, wa hisabil tawil fil akhirati la taqata kabi. Kemanfaatan dunia nggak cukup buat ngebayar madorot dunia, capeknya badan, subil qalbi, sibuknya hati kita. Nggak cukup. Gara-gara punya dunia hati kita sibuk, motor udah dibenahin belum, garasi udah dikunci belum, sibuk itu hati kita mikirin yang begitu. Besok mobil belum dicuci, habis dipakai belum dicuci, cuci. Ntar motor ini belum diservis, sepeda nggak pakai amat, bubajir amat, jual apa ya, dijual rugi kan gitu. Ayo muter loh, suklil kolbi, nyita waktu nggak? Nyita, sedangkan waktu maaf habis. Kita pakai buat yang begitu kan. Makanya gue masuk bodoh baru. Bodoh gimana? Yang penting mobil sehat semuanya kan begitu kan. Motor sehat ya iya itu bukan semua. Artinya apa? Manfaat dunia nggak cukup tuh buat membayar yang begitu. Memang dikatakan dengan adanya dunia orang bisa ibadah. Tapi kalau dunianya udah menguasai hati,
ya nggak kebayar, nggak bakal kebayar manfaatnya dunia dibanding madorotnya, dibanding capeknya kita, mudah-mudahan dunia, sibuknya hati kita, wa'azabil alim, belum lagi itu dunia berisiko mengundang siksa Allah. Emang berisiko ya berisiko, kalau dapatnya dari hal yang kagak bener, apa nggak berisiko? Ya berisiko, kan kemarin kita ngaji bab halal haram. Jangankan yang haram ya, yang halalnya juga bisa ngeribetin. Oh. Aduh. Mana lagi? Fil akhirati wa hisabit tawili fil akhirati la taqatalah kabi. Belum lagi semakin banyak dunia yang kita punya, semakin panjang hisaban nanti di akhirat. Dari 9 jepit yang kita punya dihitung. Punya sempak berapa biji dihitung. Punya celana berapa biji dihitung. Kain berapa biji dihitung. Belum kendaraan, belum tanah, belum duit. Oh, kira-kira nih Camat sama Malik cepetan mana bisanya urusan harta? Hah? Ya belum tentu. Ya belum tentu. Iya, Malik urusan hartanya dikitan, dosanya kan bisa banyak kan dia kan gitu. Jangan menjustis orang lain. Kalau Allah urusan di situ mah gitu. Wah, pokoknya ya banyakan dia, pokoknya bupati mah lamaan, camat lamaan. Iya, urusan harta lamaan dia, tapi urusan dosa bisa banyakan kita. Ujung-ujungnya mah ya Allah pasrah we. Ujung-ujungnya mah pasrah. Nah ini mudah-mudahan kumpul kita begini salah satu jadi kiparat buat dosa-dosa kita. Karena memang ada keterangan, ada dosa yang nggak bisa diistighfari. Ada diistighfari nama kita kagak rontok-rontok. Entah apa dosanya nggak disebut, entah apa dosanya, jenis dosanya nggak disebut. Itu mah diistighfarin kagak jebol, disodakoin kagak jebol, dipuasain kagak jebol, tapi jebolnya ama duduk di pengaji. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa anna fa'ala yafi bila yuratillah toko talakabi. Faiza alim tazalika jidan zahata fi fuduliha fala tahud minha ila mala budalaka min hubi ibadati rabbika wa tadawtana umma wa taladuza ila jannati darin naimil mukim fi jiwari rabbil alamin al malikil qadiril ghaniyil karim. Faiza alim ketika engkau sudah memahami zalika yang tadi diuraikan, urusan dunia tuh kekal ya kagak, banyakan madorotnya, nyusahin di akhirat ya banget tuh. Jidan bener-bener paham zahidna, maka engkau akan mampu zuhud akan dunia min pululiha, apalagi di dalam berlebihan urusan dunia. Fala tabudu, dan engkau tidak akan mengambil minha daripada dunia ila mala budalaka, kecuali yang emang kudu diambil. Yang kalau kagak diambil kita kagak bisa diibadah, gitu tuh aturannya. Yang kalau kita kagak ambil kita nggak bisa ibadah. Menu ibadah robika watadautana umma, dan kau akan meninggalkan berenak-enakan watalaluza berlezat-lezatan ila jannati, entar bae enak-enakannya, senang-senangnya di surga. Itu. Makanya saya ketemu pernah sama orang puasanya dawam puasanya cuma masih muda, gondrong. Katanya, Mang, hebat amat sih puasa banget. Kalau pengen pakai kita ini siang-siang rokok ngopi, ini mah ini cuma lebaran doang, karena tahu hukum kalau lebaran itu puasa haram sih. Jadi kalau kita udah yakin lebaran haram puasa, jangan maksa puasa banget. Dibilanginnya mau ngakunya ditipu, kagak. Itu dikasih ilmu pengetahuan. Kok beda? Ya itulah yang namanya falakiyah. Hitungan di sana sama di sini bisa beda. Kalau orang hitung sendiri, maka dia wajib menjalankan hasil hitungannya beserta para pengikutnya. Waktu itu guru gua bilangnya hari itu, negara bilangnya besok. Lah gua mengikut sama guru gua ya, kudu ngikut. Jangan dikata aliran sesat gitu ya, Bray.
Bongkar duluan katanya, bongkar duluan aliran ses. Nah, ini orang puasa baik, begitu ditanya jawabannya singkat, biarin kang saya mah daripada lapar di akhirat mendingan lapar di dunia. Coba itu. Ini kadang-kadang Malik juga suka ngomong gitu. Malik ngapa nggak ngerokok? Pengen ngerokok di kuburan mereka nanti. Biar ngerokok lu habis. Kalau pengen enakan ngerokok di kuburan. Tuh, satu. Engkau akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, kelezatan-kelezatan dunia, ditangguhkan aja ila jannati dari naim ilmukim fi jiwari rabbil alamin al malikil qadiril ghaniyil karim. Entar bae enak-enakannya di surga di sisi Allah Rabbil alamin. Walinta anal khalqala wa falahum. Obat buat yang kedua, kesimpulan buat yang kedua yaitu makhluk. Kan habis dunia alim tangkau memahami anal khalqa sesungguhnya makhluk la wa fa'alahum, tidak akan ada yang mencukupi dirimu. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Kayak kajian kemarin, kalau ngaji kita sholat belum mampu khusyuk, kita belum bisa membayangkan diri kita di hadapan Allah. Apakah kita biarkan? Jangan. Qadarta. Kita bayangin ada seseorang yang terhormat yang sedang mengawasi kita, yang ingin mengetahui kualitas sholat kita. Umpamanya kita kira-kira kita bayangin, oh di situ ada lurah. Tuh. Karena ada rapi tuh sholat kita tuh. Karena rapi. Begitu udah bisa rapi, langsung ajak ngomong lagi nafsu kita. Emang lu masih sial dangkal. Sial dangkal. Begitu lu bayangin lu sembahyang di depan lurah makmum, kagak usik-usik aja. Gerakan lu rap, bacaan lu tartil. Karena apa? Karena udah bisa ngebayangin sholatnya lagi di hadapan lurah. Tapi kenapa tadi lu coba bayangin di hadapan Allah, lu kagak bisa usuk baik? Apakah memang Allah sudah lebih kecil bagimu dibanding si lurah? Ayo kalau mikir kalau. Ayo. Pasal tutup dia muka wajah luka tuh bahasa Imam Ghazali. Kalau udah seperti itu mentok tuh dia muka maksiat tuh udah mentok Allah. Wajah luka kebodohan udah mentok Allah. Nah, hati-hati nih yang masjidnya bakalan kedatangan jumling, ada camat rapi. Tidak kagak ada camat pakai kaos kutang. Nah, itu makhluk mah paling bisa gue ngasih manfaat sama lu selevel 2 gitu. Bener ya? Tapi Allah ngasih dari kita lahir sampai kita mati. Nah, ya? Ngapa begitu yang ngasih lebih gede maka kagak kehitung, kita kagak ada hormat-hormat, kagak ada tajim-tajimnya. Kalau lagi sholat sendirian bang, ngadepin Allah Akbar. Ya Allah, gimana nih ya? Begitu ada orang mau Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi. Makanya salah satu guru ngomong, kalau pengen melihat orang ikhlas itu lihat sholatnya. Gimana cara dia sholat sendiri sama sholat lagi beramai-ramai. Kalau lagi beramai-ramai fase Bismillahirrahmanirrahim 6 ketukan mad alif disukun. Gila lagi nyewekan mah Bismillahirrahmanirrahim Ratolin acok. Aduh itu orang. Makanya bahasa Imam Ghazali, pama asadu tughyan muka wajah luka, mentok lu maksiatnya, mentok lu begonya. Ya iyalah, di depan Allah yang memberikan segalanya kagak bisa usuk, kagak menjaga adab. Di depan dia, tiba pakai seragam coklat begitu. Yang datangnya gue kagak kejatuhan 3 bulan sekali. Tanya sama dirimu, apakah Allah sudah lebih hina daripada orang itu? Waduh, mulai lah kita yang membuat gerakan. Mulai bulan besok tolak jumling di Bojonggede. Keren. Merusak kerusuhan umat. Merusak kerusuhan jangan main-main itu.
Itu bukan sirik-sirikan lagi, itu nganggap kecil. Nganggap sekarang begini kan logikanya begini. Kita sering ngasih sama orang, kita kasih. Pokoknya kita kagak boleh punya kebijakan, kita kasih kebijakan baik kan kita sama dia. Begitu kita datang ke rumah dia, itu orang semua doa sama kita. Padahal kita baiknya bukan main. Seperlunya doang, bang main. Iya, lama sampai otak kita jalan nyari inovasi. Gimana caranya ini udah haus banget. Ini ngomong-ngomong semua rasa, sampai ngomong begitu. Begitu baru dikeluarin. Begitu datang mah orang yang kagak tahu, yang ngasih makasih tapi gedean kita. Kalau kita ngasih dia 100.000, nih orang paling 20.000. Begitu dia datang mau langsung kopi keluar, biskuit keluar, kesel kagak kita? Enak kagak? Allah begitu. Allah juga begitu. Lalu mau gua kasih segala-galanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau itu mau kehitung yang gua kasih, kata Allah. Mau bisa kehitung? Ya Allah. Ayo kalkulator mana, komputer mana yang bisa ngitung nikmat Allah. Kita sekali napas begini, itu konon setengah liter oksigen. Seliternya berapa duit? Kalau kita bayar rumah sakit, sehari semalam berapa kali kita? Hitung sama kita. Terus kalau namanya udah dimasukin oksigen gitu, nggak bakal pagi datang johor pulang, pasti berhari-hari. Hitung sama kita tuh. La tuhsuha, nggak bakal bisa kayak itu. Makanya nanti pulang ke Allah, ini khusus bolo konco mah, jangan segala ngomong belum punya amal ibadah yang bisa dibawa ke sono. Jangan ngomong begitu, malu belum punya bekal bisa. Emang mau bekal apa? Mau bekal apa lu depan Allah? Datang ke Allah, kita bawa bekal ibadah. Nih Allah, ibadah saya banyak. Kata Allah, hitung-hitungan sama nikmat gua. Jangan pede. Ini kan orang banyak buat yang pede dengan ibadah. Udah ngerasa bisa ibadah, udah dijamin tenang ibadah gua mau banyak, sedekah gua banyak, ntar gua disana gua mau udah pokoknya mantep dah. Udah banyak bekal di hadapan Allah. Nih Allah, ibadah saya, sedekah saya, puasa saya, sholat saya, ngaji saya, wiridan saya. Mantep kan Allah? Iya mantep. Tapi kira-kira seimbang gak sama nikmat gua? Nangis tidak? Nangis. Saya mau bawa ilmu ya Allah. Hati-hati. Lu punya ilmu? Iya. Sekarang ilmu dipakai buat apa? Asadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la ya'mal bilmi. Yang paling berat banget disiksa di hari kiamat, yang bakalan keras nikmat siksanya, paling berat terima siksanya dari Allah di hari kiamat, bukan siapa-siapa, tapi orang yang berilmu yang tidak mampu mengamalkan ilmu. Kata si Malik, garus lu. Lu tahu ikat lu. Jangan bangga lu segitu yang berilmu, bagaimana yang tidak? Itu nggak bisa. Mau bawa apa kita? Kalau nggak bisa, jangan segala niat-niat begitu. Terus gimana caranya? Ya udah, bawalah kekosongan. Udah nggak usah bawa apa-apa. Jangan ngomong kita bawa ini bawa itu. Udah, saya emang nggak bawa apa-apa. Datanglah kepada Allah dengan kekosongan. Artinya nggak ngerasa punya ilmu, kagak ngerasa punya amal ibadah, tapi ya tetap ibadah. Malik bukan asik berarti kosong aja. Kita sekarang gak usah ibadah, gak usah nyari ilmu. Ya itu bakal nyampe ke Allah, nyampe ke neraka langsung. Artinya sebanyak apapun ilmu kita, ibadah kita, jangan pernah ngerasa punya kosong, baik udah di hadapan Allah mah. Sebab kalau kita ngerasa ntar dihitung sama Allah, repot kita mau lari kemana? Enggak bawa apa-apa ya Allah, masa bahaya saya. Allahumma inna maghfirataka, kan doa dari Nabi begitu. Ya Allah, inna maghfirataka, sesungguhnya ampunanmu.
ausa'u min zambi, lebih luas daripada dosa-dosa. Allahumma inna na'udzuka min amalin arja min amalina, sesungguhnya ampunanmu lebih kuharapkan min amalina daripada amalku sendiri. Udah kagak bisa ngarepin amal kita mah. Artinya itu doa begitu. Jadi kita mau ngegantungin harapannya di ampunan Allah, bukan berdasarkan amal kita seberapa banyak kita punya amal. Jadi 5 waktu bagi jebol mulu. Ayo, puasa gua kalau dipaksa-paksa mau bolong-bolong. Ayo, sodako ya malah jadi mustahil baik. Pengennya mah di sodako. Ayo. Makanya Nabi ngasih doa begitu. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu arja, lebih aku harapkan min amalina daripada amal baikku. Gak ada saya amal baik. Wa rahmataka ausau min zambina, dan rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa usahaku. Ausau min zambina. Terus apa lagi? Allahumma lam takun ahlan min rahmatika farahmatuka ahlun antablughana. Ya Allah, kalaulah lam aku ini bukan ahli yang mendapatkan rahmat, farahmatuka ahlun antablughana, tetapi rahmatmu itu ahli yang akan sampai kepada kita. Kalaupun saya ini nggak pantas dapat rahmat, tapi rahmat mah pantas baik nyamperin saya, begitu. Emang saya nggak pantas sih, tapi rahmat mah pantas baik, sebab rahmat Allah mah kagak mandang yang taat, yang maksiat, ini orang benar, ini orang baik. Ausau. Ini harapan-harapan seperti itu. Ya, hati-hati, jangan pernah ngerasa punya amal baik. Walim tanau hokolawi falahun wa namunatau maksarum min maunatihim bima yanika wa tarokta mukola totohum ila bima labudala kaminhu tantapi ubi khairihim wa tajtanibu min durihim wa tajalu subata kaliman la tasaruki subati wa la tandamu ala hikmatihi. Intinya mau begini, kita mah kadang-kadang lupa resepan nemenin makhluk yang jelas notabene-nya manfaatnya nggak seberapa, madorotnya lebih banyak, kesetiaannya nggak seberapa, pengkhianatannya lebih banyak. Tapi kita sering melupai Allah yang memang nggak pernah pergi dari kita, nggak pernah mengkhianati kita. Dimanapun pasti Allah bersama kita. Kita mengelupain Allah. Tapi resepan nemenin makhluk yang menyita waktu kita, menghabiskan luasan waktu kita. Tadinya bisa kita pakai ibadah buat Allah, jadi nemenin dia baik. Nah juga nemenin ngobrol. Ayo ucrak baik dari jam 9, ngopi lagi, ngerokok lagi, belum berhenti nyambung lagi sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2, sampai subuh ngobrol baik. Habis gak tuh waktu? Coba kalau dipakai zikir mah, dipakai tadabur mah, dipakai buat mikir. Oh, ini kita hidup nggak selamanya. Ada waktunya kita pulang, ada waktunya. Jangan ngerasa masih muda banget. Ya, Angga, Yubi, tenang Kak, masih muda. Banyak banget yang muda mati dulu. Banyak banget. Ya jangan ngerasa yang muda tua, baik. Jadi jangan masih lama ini, belum tentu. Urusan umur mah nggak ada yang tak. Wa taj'alu subata kaliman la tasaru fi subati wa la tantamu ala hikmati wa ansaka bi kitabihi wa mulazamatika iyahu fayakunu laka bi kulli halin wa tarmin kulli jamirin wa idolin. Sehingga kita lupa baca Al-Quran, yang mana hakikatnya itu baca Quran itu kita lagi ngomong sama Allah. Habis waktu kita buat begitu baik, buat yang kagak baik lakonin begitu. Masya Allah, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min dzambina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka alim an tablughana li annaha wasi'atu la syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam Jumat kalau bisa maghribnya di sini, sholat maghrib jamaah langsung wiridan burdah berisa gitu kan. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, besok bisa dimulai. Kemarin alhamdulillah burdahan jamaahnya banyak, kurang lebih 3.000, 3 orang manusia sisanya nyamuk. Nah besok bismillah mulai malam Jumatnya kita sholat di sini baik. Sholat maghrib jamaah langsung. Jadi kalau yasinan yang nggak mau habis isya dulu. Jadi di sini bismat. Nah dari sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil
Kumaha dari pagi teh? Rekam. Enggak, rekam. Allahumma sholli ala Muhammadin وهديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وشفائها ونور الأبصار وهديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وهديائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها جهادية وإلى دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإلى دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وتحمس بها جهادية وإلى دين الإسلام وتحمس بها جهادية وإلى دين الإسلام وإدار سائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإدار سائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جميع نهضة العلماء لله كلمة الله
jami'an adatil ulama lillahi kalimatillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua usulnya Alim hadal kita semua Auzubillah wa jami ulama nabi auzubillah Nasaluka karama wal baraka wa syafa'i ini al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa jumlatul amri annaka idza nadarta bi aqlika ayyuhar rajul wa 'alimta anna dunya la baqa 'alaha. Wa jumlatul amri, kesimpulan daripada tanjakan yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui, perjalanan seorang salik, orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bakalan ujug-ujug dia sampai ke Allah tanpa melalui perjalanan sokbun, perjalanan yang sulit, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Di awal kan diceritakan jalannya berliku, curam, banyak onak dan duri, banyak aral melintang, dan dia harus mampu menempuh 7 aqobah atau 7 tanjakan atau 7 pijakan, 7 anak tangga. Aqobah yang pertama adalah aqobah ilmu. Gak bakal orang bisa ibadah tanpa adanya ilmu. Gimana dia mau ibadah, bingung siapa yang dia mau sembah kalau dia nggak punya ilmu tauhid punya, udah kenal siapa yang dia sembah, bisa dia ibadah belum? Caranya ibadah nggak ada di ilmu tauhid, adanya di ilmu fikih. Bisa ilmu fikihnya, tauhidnya mantap, kira-kira aman gak ibadahnya? Belum. Kenapa? Karena ketergantungan amal ibadah zahir tergantung dengan amal ibadah batin. Bidzahiri alaikum bil batin. Bidzahiri untuk ibadah zahir ada ketergantungan dengan ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mengarahkan hati kita dari bengkok jadi lempeng. Tuh. Beres tanjatan ilmu, tauhidnya mantep, fikihnya mantep, tasawufnya juga udah lumayan hatam lah. Bisa dia langsung ibadah ke Allah. Ntar dulu dipanggil camat baik kita dandan, dipanggil lurah baik kita pakai baju yang bersih, dipanggil orang-orang yang terhormat, kita nggak berani sembarangan ngadepnya, apalagi ini mah ngadep ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baju kotor bersihin, itu badan banyak najisnya toharohin. Hati kita juga blokotan dosa, berarti kudu banyak tobat. Masuk tanjakan kedua tobat namanya. Bisa langsung ketemu Allah habis tobat, ya ntar dulu. Tobat udah, pengen langsung ke Allah. Di tengah perjalanan tanjatan yang ketiga ada 4 musuh, namanya awaik. Apa itu awaik? Begal-begal ibadah, bukan begal nasab, nggak ngomongin nasab di sini. Ini mah begal ibadah. 4
rampok, 4 gangster yang selalu menghalangi seseorang ketika hendak menuju Allah. Gak bisa langsung ujung-ujung usolli, gak bisa. Gak bisa langsung ujung-ujung tahu-tahu duduk di majlis taklim, gak bisa. Gak bisa langsung tahu-tahu ikut manakiban, gak bisa. Di tengah perjalanan ada begal. Mana begalnya? Yang pertama ya orang udah datang ngaji, bengkel belum ditutup, itu ya. Orang mau udah pada duduk ngaji, dia mau masih posting lagi di rumah sakit, itu dunia. Begitu udah. Itu dunia. Mau berangkat ngaji, bensin habis, berarti itu dunia. Jalan kaki, budak temenan, maksain amat, kan begitu. Dunia beres, ya ntar dulu bisa langsung ketemu Allah. Masih jauh lelakon, masih baru tanjatan ketiga. Dunia minggir, ada makhluk. Ada apa? Makhluk. Siap-siap, udah rapi dari rumah. Begitu mau nyelah motor, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum, ada apaan? Ini amanat dari RW, besok suruh ngedata warga RW itu makhluk. Ngeribetin gak tuh makhluk? Ngeribetin. Orang mau ibadah sih. Orang mau ibadah masih ada urusan dengan makhluk. Kagak jadi lagi, baik. Ini mau udah gagah imamnya, orang ngaji di bolok konturnya juga udah 7 tahun, udah 2 kali manakiban. Ketemu tahun 2 kali manakiban. Lu sih teh datang gak satu waktu. Di Bang RT mah berani dia ngomel. Jauh tahu proyeknya kecil, tapi kalau lurah mau. Ayo lah, bukti. Kalau RT mah, besok nggak sih teh, gue mau ngaji nih, masih berat. Sebab apa? Amplopnya kecil, tapi kalau lurah yang datang, aduh Pak Lurah bener banget ini, masih udah rapi nungguin Pak Lurah, kan sialan. Padahal udah rapi mau ngaji. Begitu ada lurah mah terus ngakunya lagi rapi-rapi, emang tahu lurah mau dateng tuh, lurahnya sialan, yang ditamuinya juga sialan kan. Itu namanya makhluk tuh. Ingetin, gak gampang. Orang kadang-kadang so-soan terus langsung merasa paling dekat sama Allah. Terus merasa paling paham sama agama. Ma'rifatullah. Lu belajar dari mana? Otodidak. Ngebengkel boleh otodidak. Kalau mau jadi bengkel boleh otodidak. Kita punya motor sendiri, beli kunci-kunci sendiri, kita bongkar tuh motor kita ya. Mau bener kayak mau salah, urusannya resikonya ditanggung sama kita. Piraku 10 kali ngebongkar kita bisa.